Halo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi seluruh siswa kelas 7 SMP Palentin. Kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN yang dibawakan oleh saya sendiri, Bapak Epin Sirait. Untuk pertemuan kita yang kedua, pada kali ini kita membahas, masih tetap pada bab pertama, kita membahas penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi kita mau membuktikan bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Biar tidak simpang siur, ya, sudah ditetapkan bahwa dasar negara kita Pancasila itu pada tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus, tepatnya 1 hari setelah Indonesia merdeka. Setelah minggu yang lewat, kita membahas mengenai terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang tugasnya membentuk Undang-Undang Dasar Negara dan Dasar Ideologi Negara. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan akibat dari kekalahan Perang Dunia Kedua, ya, Jepang sudah mulai mengalami banyak kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Maka pada tanggal 7 Agustus, ya, pemerintah Jepang mengundang 3 tokoh pemuda Indonesia, 3 tokoh pendiri, ya, 3 tokoh pendiri negara Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Dr. KRT Rajiman Widioningrat, serta Muhammad Hatta untuk berangkat ke Saigon menemui Jenderal Besar Terauchi, yaitu Seiko Shikikan di Saigon, untuk membicarakan mengenai kemerdekaan Indonesia. Kemudian, ya, pada tanggal 8 Agustus, 3 orang tokoh pendiri negara tersebut berangkat ke Saigon. Dalam pertemuannya itu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, di mana Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan beranggotakan 21 orang. Tetapi setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan pembentukan PPKI atau Dokuritsu Zunbi Inkai yang beranggotakan 27 orang atau tambah 6 orang dari 21 orang yang disepakati dengan pihak Jepang. Itu menandakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas prakarsa sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Karena pada saat itu tokoh-tokoh pendiri negara tidak mengikuti anjuran dan arahan dari pihak pemerintah Kekaisaran Jepang. Setelah kekalahan Jepang, Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada saat itu Jepang menyerah di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika, ya, pada tanggal 14 Agustus. Kaisar Jepang Hirohito menandatangani surat penyerahan mereka, karena pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus Jepang porak-poranda akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Maka pada tanggal 14 Agustus 1945 Soekarno menyatakan bahwa Indonesia akan segera merdeka dan bukan pemberian dari Jepang, tapi atas dasar perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Apakah itu PPKI?
PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana Insinyur Soekarno sebagai ketua dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Anggotanya terdiri dari 27 orang, seluruhnya bangsa Indonesia, yang diwakili oleh para tokoh-tokoh pendiri negara yang berasal dari tokoh-tokoh agama, ya, baik dari agama Hindu, Nasrani, dan agama Islam dan Buddha, juga tokoh-tokoh pemuda-pemuda dari suku-suku yang ada di Indonesia. Itulah PPKI yang terdiri pada tokoh-tokoh bangsa Indonesia sendiri. Kapankah PPKI bersidang? PPKI bersidang tepat 1 hari setelah rakyat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Apa saja hasil keputusan sidang PPKI? Satu, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia. Jadi, dasar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus saat sidang PPKI. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, di mana tugas KNIP ini untuk sementara membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan sampai terbentuknya kabinet atau dewan kabinet yang dibentuk oleh presiden itu sendiri. Di manakah tercantum bahwa Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat mengenai dasar negara. Pada alinea itu ada kalimat yang mengatakan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, atas dasar itulah maka ditetapkan, walaupun tidak tertulis Pancasila, tapi pada preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, itu sudah jelas tercantum 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tidak perlu lagi ada perdebatan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan kepada Pancasila, dan dasar negara Pancasila itu ditetapkan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 dan 1 Juni 1945 itu sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena pada tanggal 1 Juni istilah Pancasila pertama kali itu dicetuskan pada pidato oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu belum menjabat sebagai presiden, tapi pada saat sebagai tokoh pendiri negara dalam sidang BPUPKI. Jadi sudah jelas bahwa BPUPKI dibentuk untuk membuat rumusan dasar negara dan dasar ideologi bangsa Indonesia. Sementara pada tanggal 18 Agustus
disitulah ditetapkan dan disahkan undang-undang yang berlaku, yaitu Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi hukum dasar tertinggi bagi negara Republik Indonesia. Jadi saya kira sudah cukup jelas ya perjalanan bagaimana Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara kita. Jadi saya kira anak didik sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, walaupun singkat tapi cukup jelas. Jadi sampai bertemu minggu depan, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.